Shalom Elia. Elia, podcastmu di tempatku tuh keren banget loh. Secara nggak langsungku kamu menjadi pewarta Injil. Dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Jadi aku seneng banget sih. Kontenmu tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh. Luar biasa banget. Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih. Dan kita perdalam. Tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa, ya, itu aku pengen datangin. Nah, itu tuh menurutku bagus dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus, aku kasih saran kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan kita akan lari cuma di situ aja kayak gitu punya. Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil untuk misionaris ya. Lebih baik kamu pertimbangkan ya, Elia. Thank you. Richard Lee minta maaf soal viral FN ke Elia. Ustadz dari Sulaiman, kita maafkan dia. Dilansir dari viva.co.id Jakarta, sosok Dr. Richard Lee kembali menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul dengan viralnya voice note FN diduga suara Dr. Richard Lee kepada ke Elia Miron di media sosial. Di dalam voice note tersebut yang viral, mulanya Richard Lee memuji kehadiran Elia di podcastnya. Pria tersebut juga menyebut bahwa podcastnya itu secara tidak langsung membuat Elia menjadi pewarta Injil. Shalom Elia. Elia, podcastmu di tempatku tuh keren banget loh. Secara nggak langsungku kamu menjadi pewarta Injil. Dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Salam Elia. Elia, podcastmu di tempatku itu keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Demikian bunyi FN yang diduga dari Richard Lee yang viral di media sosial. Tak hanya itu saja, suara yang diduga adalah Richard Lee itu juga mengucapkan terima kasih lantaran podcastnya itu bisa menyentuh angka 3 juta viewers. Jadi aku seneng banget sih, kontenmu tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh, luar biasa banget. Jadi aku seneng banget sih, konten gue tuh sampai ditonton 3,1 juta viewers loh. Luar biasa banget, ujar pria yang diduga Richard Lee. Ramainya FN diduga Richard Lee di media sosial itu membuat Ustadz dari Sulaiman angkat bicara. Melalui unggahannya di akun TikTok miliknya, Ustadz Dery mengaku bahwa Richard Lee sempat menghubunginya dan menjelaskan masalah tersebut dan meminta maaf. Baru saja Dr. Richard Lee telepon saya menjelaskan tentang voice note yang viral. Pertama tadi dia minta maaf karena sudah bikin heboh. Baru saja Dr. Richard Lee telepon saya menjelaskan tentang voice note yang viral. Pertama dia minta maaf karena sudah bikin heboh, ujar dia. Lebih lanjut diungkap Ustadz Dery bahwa Dr. Richard Lee bahwa FN yang viral tersebut dikirim melalui ponsel tim Richard Lee. Dia juga menyebut bahwa Richard Lee membujuk Elia untuk datang ke podcast miliknya. Yang kedua dia ceritakan kenapa voice note itu dia kirimkan ke Elia. Itu siapa namanya Elia? Mas Elia itu. Sebetulnya bukan melalui handphone beliau. Karena tim manajemennya Dr. Richard Lee mengundang Elia untuk datang, dia tidak mau datang. Dalam konten-kontennya di TikTok, dia terlalu banyak mengusik tentang Islam. Dia mengusik agama kita, dia bilang Nabi palsu, dia bilang Al-Quran kita palsu, disuruh Departemen Agama merevisi, mereformasi penafsiran Al-Quran. Nah, jadi dia sepertinya sedang ketakutan, Elia ini. Maka Dr. Richard Lee mengirimkan voice note itu dengan menggebu-gebu supaya dia mau datang. Untuk apa datang? Supaya podcast bareng dengan Kodonditan yang namanya di video itu nama ada yang disensor, yang disensor itu. Nah, akhirnya Kodonditan kemarin datang sendiri dan sudah podcast dengan Dr. Richard Lee tanpa kehadiran Elia. Nah, jadi aku rasa kalaupun Dr. Richard Lee membela Injil, membela itu memang agamanya dia guys. Ya. Beliau kan belum Muslim, sekarang baru OTW, loading to Islam ya. Dan saya yakin gak lama lagi Dr. Richard Lee akan Allah beri hidayah dan masuk Islam, yakin. Oke, jadi nggak usah diributkan ya, nggak usah diributkan, saya baik aja. Dan saya bersaksi Dr. Richard itu orang baik, dia orang baik. Cuma tak sempurna lah. Kita juga tak sempurna. Kalau orang minta maaf, kita maafkan. Yang kedua, diceritakan kenapa voice itu dia kirimkan ke Elia. Mas Elia sebetulnya bukan melalui handphone beliau, karena tim manajemennya Dr. Richard Lee mengundang Elia untuk datang ke dia, tidak mau datang, ujar Ustadz Dery. Lebih lanjut dijelaskan Ustadz Dery bahwa banyak konten Elia yang mengusik umat Islam, mulai dari Elia yang menyebut Nabi Muhammad palsu, hingga meminta Kementerian Agama untuk merevisi Al-Quran. Lantaran konten tersebut, Ustadz Dery menilai bahwa Elia ketakutan, sehingga enggan untuk datang ke podcast Richard Lee kembali.
Dalam konten-kontennya di TikTok, dia terlalu banyak mengusik tentang Islam yang mengusik agama kita. Dia bilang Nabi kita palsu, dia bilang Al-Quran kita palsu. Suruh Departemen Agama, Kementerian Agama merevisi, mereformasi penafsiran Al-Quran. Jadi sepertinya dia sedang ketakutan Elia ini, ujar dia. Maka dari itu, kata Ustadz Dery Sulaiman, Dr. Richard Lee mengirimkan FN tersebut dengan menggebu-gebu agar Elia mau datang ke podcast milik Richard Lee bersama dengan Ko Dandy Tan. Dandy Tan sendiri merupakan seorang mu'alaf, dirinya juga diminta datang ke podcast Richard Lee untuk berdiskusi dengan Elia terkait dengan Yesus Kristus dan Nabi Isa. Maka Dr. Richard Lee mengirim voice note itu dengan menggebu-gebu supaya dia mau datang. Untuk apa mau datang? Supaya podcast bareng dengan Ko Dandy Tan yang namanya disensor. Akhirnya Ko Dandy Tan kemarin datang sendiri dan sudah podcast dengan Dr. Richard Lee tanpa kehadiran Elia, ucap Elia lagi. Ustadz Dery menambahkan dia tak mempermasalahkan jika dokter tersebut membela agamanya. Di sisi lain, Ustadz Dery menyebut bahwa saat ini Dr. Richard Lee juga tengah belajar tentang Islam. Jadi aku rasa, kalaupun Dr. Richard Lee membela Injil itu memang agamanya dia. Beliau kan belum muslim, sekarang baru OT loading to Islam. Dan saya yakin gak lama lagi Dr. Richard Lee Allah berhidayah dan masuk Islam. Yakin, ujar dia. Ustadz Dery juga meminta agar tidak meributkan masalah ini lagi dan meminta untuk bersikap lapang dan memaafkan dokter tersebut. Jadi nggak usah diributkan. Dan saya bersaksi, Dr. Richard Lee itu orang baik, cuma tak sempurna. Kita juga tak sempurna, kalau orang minta maaf, kita maafkan, ujar beliau kembali. Banyak yang tanya dengan saya, Dok, apakah VN itu adalah suara saya? Benar, itu adalah suara saya. Jadi ceritanya, pertama kali podcast itu adalah dengan Elia. Lalu setelah dengan Elia, dengan Ustadz Dennis Lim, lalu dengan Ko Felix Xiao. Namun pada perjalanannya saya ingin menayangkan ke Ustadz Felix Xiao dulu, Ustadz Dennis Lim, baru saya memberikan pandangan secara naskani melalui Elia. Nah, sampai di sana ada diskusi yang menarik yang baru pertama kali juga saya dengar, yaitu apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda. Itu mengejutkan saya karena selama ini saya menganggapnya itu adalah pribadi yang sama. Saya dan tim tertarik banget untuk mengangkat cerita ini dan berdiskusi secara sehat, bukan debat. Ya, dari tim menyarankan untuk mengundang Dandy Tan dan Elia di sini. Ya. Lalu dihubungin Dandy Tan, kok Dandy Tan bersedia. Dan ketika tim saya mengundang Elia tidak bersedia karena ketakutan. Di sini tim saya berusaha membujuk Elia dan akhirnya tim saya minta dengan saya nih, Dr. Richard coba dong bujukin Elia. Nah, terjadilah voice note tersebut. Jadi voice note tersebut itu benar adalah suara saya. Langkah saya untuk membujuk dia, dan itu salah saya karena saya terlalu menggebu-gebu dan terlalu ingin merayu dia untuk datang ke podcast saya untuk berdiskusi lagi. Sebenarnya banyak banget yang pengen diskusi dengan Elia, Ko Dandy Tan, bahkan Ustadz Felix Xiao sendiri tuh ngomong dengan saya pengen berdiskusi langsung dengan Elia, baik di podcast ataupun tidak dalam podcast. Jadi itu murni kesalahan saya, ingin mengajak Elia untuk datang ke podcast saya. Namun amat sangat saya sesalkan sekali voice note ini tersebar karena saya tidak pernah mengirim voice note ini melalui handphone saya, melalui chat pribadi saya. Saya mengirimkan voice note tersebut dari handphone tim saya. Jadi saya tidak pernah chat Elia secara pribadi. Saya sangat menyesalkan ini bisa terjadi kegaduhan karena bukan itu inti dari podcast dan konten saya. Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya minta maaf, dan sebenarnya kemarin Ko Dandy Tan dan juga perwakilan dari Elia, yaitu Mas Edwin, sudah datang ke podcast saya berdiskusi tentang apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama atau berbeda. Dan sepertinya supaya tidak menimbulkan kegaduhan, konten ini akan saya hold dan tidak ditayangkan. Karena sekali lagi saya tidak ingin kegaduhan, saya ingin memberikan edukasi ke masyarakat. Dan menurut saya ini adalah informasi penting yang bisa disampaikan ke masyarakat. Dan sebenarnya baik Ko Dandy Tan, Ustadz Felix Xiao dan lain sebagainya, teman-teman saya yang lain itu semangat banget untuk memberikan edukasi ini. Tapi saya tidak ingin disalahgunakan dan saya tidak ingin berkembang kemana-mana. Padahal dari video kemarin saya nganggap itu diskusi yang sangat bagus sekali. Sekali lagi saya minta maaf jika mengecewakan kalian semuanya. Saya juga sebelum membuat video ini sudah banyak berdiskusi baik dengan Ustadz Felix Xiao, Ustadz Dery Sulaiman dan beberapa teman Ustadz saya yang lain. Biarlah waktu yang membuktikan semuanya. Terima kasih.